Miswani di Sentra Imkar, Sentra Ima dan Karakter. Di minggu ini kita masuk di tema tempat wisata khas daerahku. Nah, di sini Miswani ada di Bendungan Tirtonadi. Di sini tempat wisata yang berada di dekat sekolah kita, di depan Terminal Tirtonadi. Nanti kita mau melihat tempat wisata yang lainnya. Daftar tempat wisata di Solo dan sekitarnya yang wajib dikunjungi. Sebelumnya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya. Sebagai salah satu kota tua yang ada di Pulau Jawa, Solo yang juga dikenal dengan sebutan kota Surakarta menyimpan banyak objek wisata sejarah dan wisata budaya. Inilah daftar tempat wisata di Solo dan sekitarnya. Nomor 1, Museum Radia Pustaka. Berlokasi di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Sriwedari, Laweyan, Surakarta. Bagi penggemar wisata edukasi, Museum Radia Pustaka tidak boleh dilewatkan karena di sini Anda dapat melihat dan mempelajari benda-benda kuno yang merupakan peninggalan dari Keraton Mataram serta benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan kota Surakarta atau Solo. Beberapa koleksi yang tersimpan di museum ini diantaranya adalah arca perunggu dan batu peninggalan zaman Hindu-Buddha, keramik, gamelan, wayang kulit, koleksi berbagai macam senjata tradisional termasuk keris. Dan yang paling terkenal adalah koleksi porselin yang dulu diberikan Napoleon Bonaparte sebagai hadiah kepada Sri Susuhunan Pakubuwono IV. Nomor 2, Museum Batik Danar Hadis Solo. Berlokasi di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Sriwedari nomor 261 Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Bagi para pecinta batik akan terpuaskan saat memasuki museum ini karena di dalamnya Anda dapat menikmati berbagai macam corak dan motif batik dari seluruh Nusantara, mulai dari batik klasik sampai dengan batik kontemporer. Seperti batik pesisir yaitu dari Pekalongan, Kudus, Lasem, batik Sumatera, batik Keraton, batik Kokokai, atau batik yang mendapat pengaruh budaya Jepang, batik Cina, serta yang lainnya. Bahkan, museum ini juga memiliki koleksi batik-batik dari Belanda yang didominasi dengan warna-warna cerah seperti pink, merah, oranye, dan hijau. Tidak hanya berbagai macam jenis batik saja yang dapat dilihat di sini, tapi juga proses pembuatan kain batik, mulai dari membuat pola, mencanting, sampai mewarnai, baik batik tulis maupun batik cap. Nomor 3, Pasar Klewer. Berlokasi di Jalan Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon, Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah. Pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini menarik untuk dikunjungi, terutama bagi para pedagang batik, karena pasar ini merupakan pusatnya grosir pakaian, utamanya kain batik. Karena pasar ini bentuknya masih berupa pasar tradisional, maka untuk bisa memperoleh harga murah, para pembeli harus pandai menawar. Jika tidak, bukan tidak mungkin harga yang Anda bayar justru lebih mahal dari tempat lain. Selain pusat belanja tekstil, di sekitar lokasi pasar juga banyak ditemui para penjual makanan yang menjajakan aneka macam kuliner khas Jawa Tengah. Nomor 4, Museum Purbakala Sangiran. Berlokasi di Kalijambe, Sragen, Krikilan, Kalijambe, Karanganyar, Jawa Tengah. Museum ini berada di kawasan Gubah Sangiran, yaitu kawasan yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage Site. Karena di sekitar lokasi tersebut banyak ditemukan fosil-fosil, mulai dari fosil manusia purba dan berbagai peralatan yang mereka gunakan, sampai dengan fosil binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup pada zaman purba. Jika ditinjau dari sisi stratigrafis, situs manusia purba yang ada di Sangiran ini merupakan situs terlengkap di Asia, sekaligus memperlihatkan secara berurutan kehidupan pada zaman Pliocene sampai dengan zaman akhir Pleistocene tengah sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nomor 5, Kampung Batik Laweyan. Berlokasi di Jalan Dr. Rajiman, nomor 521 Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Kampung dengan luas 24 hektar yang terbagi atas 3 blok ini menjadi spot yang menarik sebagai tempat wisata edukasi dan wisata sejarah. Karena kampung yang dihuni para juragan batik tersebut telah berumur tua, sebab sudah berdiri sejak era Kerajaan Pajang sekitar tahun 1546 Masehi. Sebagai kampung tua, bangunan yang ada di sini pun diisi dengan bangunan-bangunan kuno dengan berbagai macam gaya arsitektur, mulai dari gaya tradisional Jawa, Cina, sampai dengan gaya Eropa.
Selain bangunan kuno yang menjadi saksi bisu sejarah perkembangan peradaban masyarakat Surakarta tersebut, wisata sejarah lainnya yang dapat ditemui di sini adalah makam Kiai Ageng Henis yang menurunkan Raja-Raja Mataram dan Museum Haji Saman Hudi yang merupakan tokoh pendiri Syarikat Dagang Islam. Sedangkan untuk wisata edukasi, para pengunjung yang datang ke kampung ini dapat melihat secara langsung proses pembuatan batik dari tangan-tangan terampil para pengrajin yang ada di kampung batik terpadu ini. Sambil mendengarkan lantunan merdu musik keroncong, karawitan atau rebana yang dimainkan oleh grup kesenian milik warga setempat. Tentu saja, agenda yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung di sini adalah memborong kain batik, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan di tempat lain. Nomor 6. Kampung Batik Kauman. Berlokasi di Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Selain Laweyan, kampung wisata batik di Solo yang banyak dikunjungi para wisatawan adalah Kauman. Berbeda dengan Laweyan yang akses jalannya lebar, jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain di Kauman relatif sempit. Namun demikian, di sepanjang jalan tersebut banyak ditemui showroom-showroom batik, serta rumah-rumah yang memproduksi batik, sekaligus dijadikan sebagai butik untuk menjual hasil produksi. Kampung yang zaman dahulu merupakan tempat untuk membuat kain batik bagi keluarga keraton tersebut memiliki ciri khas produk yang berbeda dari kampung Laweyan. Jika batik produk Laweyan cenderung didominasi warna terang, untuk batik Kauman cenderung menggunakan warna gelap. Pada sisi pemasaran, batik Kauman tidak kalah dari Laweyan karena produk batik dari Kauman banyak yang diekspor ke luar negeri dengan harga jutaan rupiah per potongnya. Nomor 7. Pasar Antik Triwindu. Pasar Triwindu berlokasi di Jalan Diponegoro ke Prabon, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Meski sebenarnya merupakan pasar loak dengan konsep pasar tradisional, namun pasar antik Triwindu menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai macam benda seni yang menarik untuk dijadikan souvenir dan pajangan di rumah, serta berbagai macam benda antik yang memikat para kolektor dapat dijumpai di sini, seperti gelas, piring, cermin, dan lampu antik, lampu minyak, frame, serta lukisan kuno, gramafon, wayang, patung-patung, keris, koin kuno, sampai dengan fosil makhluk purba yang diambil dari Sangiran. Oke teman-teman, kita tadi sudah melihat tempat-tempat wisata di Kota Solo. Sekarang aktivitas yang kedua adalah montase. Teman-teman sudah mendapatkan lembar yang ada gambar pohon, ada gambar binatang-binatang. Teman-teman silahkan dipoto lalu ditempel sesuai kreasi teman-teman. Selamat mencoba. Nah, kita selanjutnya akan belajar berdoa saat kita mau berpergian ke tempat-tempat wisata. Yuk, kita mau ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, ikuti Miss Wani berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih-Mu. Tuhan, kami akan berpergian bersama keluarga. Lindungi dan berkati perjalanan kami sampai tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, nanti teman-teman, nah itu tadi berdoa saat kita mau berpergian. Nanti kalau coronanya sudah hilang, teman-teman silakan berpergian bersama keluarga dan jangan lupa berdoa sebelum berpergian. Ya teman-teman, itu tadi aktivitas sentra Imkar. Terima kasih. Selamat mencoba dan memberkati.